sore Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari saudara, dimanapun Anda berada, kita satukan hati dalam doa. Bapa Surgawi, Kau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kau adalah sukacita kami, Kau adalah kekuatan kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji Engkau lewat pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, kami serahkan ibadah pada sore hari ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan adalah kekuatan bagi kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yesus adalah kekuatan dalam hidup kita. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat
Firman Tuhan malam hari ini. Kita siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau adalah sukacita kami. Engkau kekuatan bagi kehidupan kami. Engkau adalah penolong yang setia dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
ada di rumah kita katakan, hatiku bersuka. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya, hatiku bersuka, amin. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih buat anugerah yang terbesar yang Kau nyatakan bagiku pada saat ini, di mana kami semua boleh bersorak-sorai, kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap bermegah di dalam Engkau, karena ada sukacita, ada Roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami untuk memberi kekuatan, untuk menopang setiap pribadi kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memberikan hati yang terbaik buat Engkau. Biarlah firman-Mu pada saat ini tidak akan sia-sia, melainkan membangun setiap iman percaya kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah suara hamba-Mu pada saat ini dapat menyentuh setiap hati pribadi kami dan memperbaharui keadaan kehidupan kami pada saat ini oleh kuasa firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya senang pada sore hari ini berjumpa dengan saudara meski melalui ibadah online. Sore ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang begitu penting, hakiki, yang perlu dipahami, bahkan perlu dialami oleh setiap kita sebagai orang percaya. Karena menentukan saya dengan saudara masuk dalam kerajaan Allah atau tidak. Mari kita buka bersama-sama di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Perikop di sini mengatakan bahwa percakapan dengan Nikodemus, yaitu percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus,
seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Saudara, kalau kita membaca ayat 1-8 di dalam Yohanes 3, Yesus membahas salah satu ajaran dasar iman Kristen tentang kelahiran kembali, atau mungkin istilah yang bisa disebut yaitu lahir baru. Bahkan Alkitab di dalam ayat 5 tadi dikatakan bahwa orang bisa selamat masuk surga atau tidak, tentunya harus mengalami 2 kali kelahiran, yaitu lahir dari air dan lahir dari roh. Lahir dari air ini juga bisa berbicara tentang baptisan kudus, pertobatan, percaya menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dan bisa juga dikatakan di sini bahwa lahir dari Allah juga berbicara tentang kelahiran secara alamiah, mengacu kepada kelahiran fisik apa yang dialami Nikodemus. Ia keluar dari rahimnya ibunya. Ia keluar dari rahim ibunya, berarti dia lahir dari kandungan, dari rahim ibunya. Yang berikutnya yaitu lahir secara roh, lahir dari roh, yaitu rohani kita, kehidupan baru yang diberikan oleh Roh Allah kepada mereka yang percaya dan menerima Yesus. Jadi dilahirkan kembali atau kelahiran baru tujuannya untuk mempersiapkan orang percaya untuk memerintah bersama Kristus dalam kerajaan Allah. Orang percaya yang sudah dilahirkan kembali dan mendapat warisan yang disediakan Allah, yaitu surga, kerajaan kekal. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4, 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4, saudara nanti bisa membaca di sana bahwa sudah waktunya, sudah saatnya kita sebagai orang percaya harus mengerti, mengalami, memahami apa yang dinamakan lahir baru, kelahiran kembali itu. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, orang percaya sekian tahun, tidak pernah mengalami, memahami, mengerti apa sih kelahiran kembali atau kelahiran atau lahir baru. Sehingga apa yang kita kerjakan senantiasa monoton, tidak ada sesuatu hal, karena kita tidak mengalami, tidak memahami yang namanya lahir baru. Saudara, nanti dengan jelas di sana dikatakan bahwa perhiasan kita bukan secara lahiriah,
mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasan kita adalah manusia batinia. Perhiasan kita yang kita pakai yaitu perhiasan batinia yang tidak binasa, yang berasal dari roh. Lalu apa pentingnya kita sebagai orang percaya dilahirkan kembali, mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang namanya lahir baru? Yang pertama, karena manusia sebenarnya sudah mati secara rohani. Di dalam Efesus 2 ayat 1, Efesus pasal 2 ayat 1, demikian firman Tuhan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Manusia walaupun secara fisik bisa berjalan, bisa bergerak, tetapi secara roh ia mati. Tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak ada koneksi lagi karena dibatasi yang namanya dosa. Yang ada pada manusia adalah pemberontakan. Pemberontakan kepada Allah. Memang manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk mulia, tetapi Tuhan memberikan kehendak bebas, bisa memilih taat atau memberontak. Taat atau Tuhan, atau saya katakan tidak melakukan perintah Tuhan. Seperti halnya manusia pertama, Adam dan Hawa, dia tidak melakukan perintah Tuhan, tidak mengalami yang namanya kelahiran baru, yaitu pola pikir yang benar. Dia adalah melanggar perintah Allah, akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Di dalam Roma 6 ayat 23, ini ayat yang tidak asing. Upah dosa adalah maut. Itu yang harus diterima ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran tanpa ada penebusan, tanpa kita bersandar kepada Allah, datang kepada Allah. Tentunya yaitu hukuman dosa, api neraka yang kita peroleh. Hal yang kedua, mengapa dilahirkan kembali atau kelahiran baru sangat penting? Karena manusia tidak memiliki sifat rohani. Yohanes 3 ayat 6, masih tetap di Yohanes 3 ayat 6, ayat yang sudah kita baca. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Walaupun manusia berusaha sebaik mungkin berbuat baik, tetapi selalu jatuh dalam dosa. Saya yakin kejahatan karena tabiat kita, tabiat dosa. Kejahatan itu bukan tidak kita belajar dengan etika yang baik, salah pendidikan karena dampak kemerosotan ekonomi, atau kita ada di lingkungan yang buruk. No, tidak. Tapi orang berdosa karena hatinya telah memberontak kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 13 ayat 23, Yeremia pasal 13 ayat 23, demikian firman Tuhan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hei orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Jadi orang Ethiopia yang kulitnya hitam tidak mungkin bisa merubah kulitnya menjadi putih, kecuali Allah Bapa yang merubah kulitnya dari hitam menjadi putih. Demikian kita sebagai orang-orang yang berdosa, walaupun kita berusaha baik, toh kita masih jatuh di dalam dosa. Maka dari itu Tuhan tidak tertarik untuk merubah luarnya, tetapi Tuhan tertarik merubah dalamnya, yaitu batiniah kita, kerohanian kita. Hal ini diperlukan, yaitu pemberharuan batin yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Kita tidak bisa berusaha sendiri tanpa pertolongan Allah Roh Kudus.
Yang ketiga, mengapa dilahirkan kembali atau kelahiran baru sangat penting? Karena kerajaan Allah adalah kerajaan rohani, bukan jasmani. Kalau orang menjadi warga kerajaan Allah, itu adalah hal yang mudah. Kita bisa menunjukkan identitas diri kita, mungkin KTP, KK atau surat-surat yang lain. Tetapi menjadi warga kerajaan Allah harus mengalami yang namanya kelahiran baru, dilahirkan kembali, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Lalu apa kelahiran baru itu? Kelahiran baru itu adalah pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati setiap orang percaya. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati setiap orang percaya. Dalam Titus 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5, demikian firman Tuhan, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita tahu di sekitar kita banyak, kita bertetangga, kita bersosialisasi di masyarakat, kita mengerti, bahkan kita menyaksikan banyak orang-orang. Dunia mengajarkan sebuah prinsip bahwa kunci untuk keselamatan kekal adalah banyak melakukan amal kebaikan. Karena itu banyak orang berbuat baik, menolong orang lain, memberikan sedekah kepada fakir miskin. Namun Alkitab mengatakan bahwa kebajikan, perbuatan baik yang dilakukan orang berdosa seperti kain kotor. Apa yang kita kerjakan orang-orang berdosa seperti kain kotor. Di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6, Yesaya pasal 64 ayat 6, demikian firman Tuhan, demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sebanyak apapun amal kebaikan yang kita lakukan, tak pernah mengubah status dosa kita di pemandangan Allah, kecuali kita mau datang kepada Kristus, kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, mengakui dosa-dosa kita. Kelahiran baru bukan menambah apa yang kurang dalam diri kita, tetapi kelahiran baru ini adalah penciptaan kembali dan perubahan sifat seseorang oleh Roh Kudus. Kelahiran baru meliputi peralihan dari hidup yang lama, orang-orang berdosa, ke hidup baru dalam ketaatan kepada Kristus. Dan kelahiran baru adalah pembaharuan yang dialami mereka yang berbuat atau bertobat dari dosa berbalik kepada Allah. Orang-orang yang bertobat dari dosa berbalik kepada Allah. Tanpa kelahiran baru, seorang tidak bisa melihat kerajaan Allah, hidup kekal dan keselamatan melalui Yesus. Tadi dikatakan bahwa di ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bukan artinya melihat kerajaan Allah, mengalami. Kita masuk di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan orang percaya. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kelahiran baru atau kelahiran kembali, yaitu bahwa kelahiran baru adalah kehendak Bapa. Kelahiran baru adalah kehendak Bapa. Saudara, nanti saudara bisa membaca di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya.
sekalipun ada orang yang menganggap itu kelalaian. Tuhan selalu tepat waktu untuk menolong kita. Karena kelahiran baru, kita mengalami kelahiran baru. Tentunya ini bersama Allah. Tanpa Roh Kudus, tanpa Allah, kita tidak bisa mengalami perjumpaan. Karena kita belum mengalami lahir baru, perjumpaan dengan Tuhan. Allah ingin setiap kita, setiap manusia mendengar Injil. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu bukan berarti bahwa semua orang akan selamat. Apabila seorang menolak kasih karunia Allah, maka orang itu akan binasa. Lalu hal yang kedua, kelahiran baru adalah karya Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat 14, Yohanes 3 ayat 14 demikian firman Tuhan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ular tembaga yang didirikan Musa di padang gurun itu lambang daripada Yesus Kristus yang terpaku di kayu salib untuk menanggung manusia, menanggung kita, orang-orang berdosa, agar kita mengalami yang namanya keselamatan. Maka keselamatan tersiap bagi umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kesimpulan apa yang saya sampaikan hari ini, yaitu kelahiran baru tidak disamakan dengan kelahiran jasmania. Karena hubungan Allah dengan orang percaya merupakan masalah rohani, bukan masalah jasmani. Saudara harus bisa membedakan ketika kita mengalami kelahiran baru, yaitu masalah rohani, bukan masalah jasmani. Jadi hubungan tersebut, hubungan kita kepada Tuhan, tergantung kepada iman kita sepanjang hidup di dunia. Biarlah firman yang boleh saya sampaikan hari ini tentunya menjadikan aplikasi, perenungan, supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat kelahiran baru. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah pada sore atau malam hari ini. Mari kita tundukkan hati kita, tundukkan pikiran kita. Kita akan menerima berkat-Nya, kita akan berdoa supaya mengalami satu perjumpaan dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapa surgawi yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami Tuhan sebagai umat-Mu telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh membawa kehidupan kami mengalami perjumpaan, mengalami kelahiran baru Tuhan. Karena ini adalah kehendak-Mu, karya Tuhan Kristus sendiri Tuhan. Sehingga apa yang kami boleh Tuhan alami menjadi satu realitas, menjadi satu kenyataan. Kita sebagai orang-orang percaya tidak sekedar percaya, tetapi mengalami hal yang baru, menjadi ciptaan baru, sehingga hidup kami berubah. Yang dulu sering kami melakukan hal yang tidak berkenan, dosa-dosa yang kami lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, tetapi malam hari ini Tuhan, kami boleh merendahkan hati kami. Kami percaya Engkau akan mengampuni kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami Tuhan, kesalahan kami. Kami berbalik arah menuju ketaatan, yaitu kepada Engkau Yesus Kristus yang kami sembah, dan sebagai Raja Tuhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus bentuk kami Tuhan, terus bawa kami Tuhan hidup yang berkenan Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan, Engkau perjelas. Hamba-Mu terbatas dalam penyampaian, tetapi Roh Kudus akan meneruskan lewat pencerahan-pencerahan, sehingga apa yang diterima jemaat-Mu, orang-orang yang mendengar firman-Mu, mengalami satu pembaharuan, mengalami perubahan. Dan apa yang didengar Tuhan jelas betul, karena Roh Kudus-Mu yang berbicara. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kalau malam hari ini sebelum kami mengakhiri, kami rindu Engkau memberkati setiap jemaat, terlebih yang mendengar Tuhan pembelajaran firman hari ini Tuhan. Berkati orang-orang Tuhan yang mendengar firman-Mu, berkat yang luar biasa lewat firman-Mu ini Tuhan yang kami dengar. Lewat pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, Kau buat berhasil. Lewat kesehatan-kesehatan kami Tuhan, kami percaya kalau hari ini ada yang mengalami kelemahan tubuh, Ibu Supia, Ibu Partini Tuhan, bahkan Tuhan ada yang lain, Saudari Lodi, atau hal yang lain Tuhan, orang-orang yang lain yang belum kami sebut. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus mengalami kesembuhan. Bila-Mu sanggup menyembuhkan Tuhan, dan Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi sehingga mengalami kesehatan yang luar biasa karena jamahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati anak-anak kami Tuhan yang lagi Tuhan hari ini mencari pekerjaan. Kau siapkan, Kau buat berhasil, karena Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, yang memberikan masa depan cerah Tuhan. Bukan sekedar pengharapan, itu janji-Mu Tuhan, masa depan yang cerah. Berarti Engkau sudah menyiapkan Tuhan pekerjaan yang terbaik. Kalau hari ini Tuhan anak-anak-Mu yang lagi sekolah, yang Tuhan mulai belajar walaupun Tuhan sistemnya Tuhan tidak onset, tidak Tuhan langsung tatap muka di sekolah lewat daring Tuhan, kami percaya tidak mengurangi semangat untuk belajar karena Roh Kudus-Mu Tuhan ada di hidup anak-anak kami. Ini adalah biji mata-Mu Tuhan. Ini ada generasi Tuhan, generasi baru yang Engkau persiapkan Tuhan, di dalam Tuhan membawa setiap orang-orang Tuhan menyembah memuji Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, angkat tangan saudara, kita akan menerima berkat daripada Allah Bapa. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, damai, sejahtera, kasih karunia, sukacita daripada Tuhan Yesus. Persekutuan dari Roh Kudus dan penyertaannya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita akhiri ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.